Shalom, hai semua. Salam saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Bagaimana begitu baiknya Tuhan atas hidup kita. Kalau Tuhan begitu luar biasa atas hidup kita. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami masih dapat bangun. Kami masih bisa merasakan kembali nafas Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Mari Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas semua yang Kau berikan malam tadi Tuhan. Istirahat yang baik, yang nyenyak yang kami rasakan. Bapa yang baik Tuhan Yesus, pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami mau mendengarkan suara ilahi, yaitu firman yang datangnya dari Engkau ya Tuhan, agar bisa menjadi rema buat hidup kami, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, kami siap mendengar. Amin. Mari saudara terkasih, kita buka firman Tuhan di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 8. Judul perikopnya adalah Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Saudara terkasih, dari firman ini kita mau belajar
bahwa Tuhan Yesus yang baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Omega dan Dia Alfa. Dia memberikan janji kepada kita, yaitu janji penghiburan. Bahwa salah satu kebenaran yang paling sulit diterima dalam kehidupan Kristen adalah adanya kejahatan di dunia yang diciptakan Allah. Entah kita pernah melihat kejahatan terjadi atau kita pernah mengalaminya. Terkadang sulit untuk memahami mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal jahat terjadi. Kebenarannya adalah kita tinggal di dunia yang rusak karena kita telah mengabaikan jalan hidup Tuhan. Dunia menjadi tidak semestinya. Namun, walau kejahatan ada, janji Tuhan itu tetap, saudaraku. Kejahatan tidak akan menang. Kehancuran dunia kita bukanlah untuk selamanya. Kitab Wahyu memberikan kita wawasan akan masa depan. Walau banyak-banyak tanda, walau banyak tanda-tanda dan kejadian yang aneh di kitab Wahyu, ada juga gambaran jelas dan penuh harapan yang akan terjadi. Salah satunya adalah janji Tuhan yang bisa kita pegang dalam masa yang kelam dan kita dapat temukan di dalam Wahyu 21 ayat 4. Tuhan berkata, Tuhan berjanji akan menghapus setiap air mata, yang berarti Dia akan menjadi penghibur kita selamanya. Dia berjanji bahwa di surga tidak ada lagi kematian atau duka cita. Tidak ada ratap tangis atau rasa sakit. Saudaraku, jadi buat Anda semua yang saat ini merasakan begitu sakitnya kehidupan ini, Anda meratapi dan Anda menangis. Anda merasa hidup ini tidak adil dan kejam. Anda merasa hidup ini begitu jahat kepada diri Anda. Jangan sedih, saudaraku. Hal itu sangatlah manusiawi. Tapi ketahuilah bahwa air matamu Tuhan tampung, dan Tuhan yang akan hapuskan air matamu menjadi sukacita. Walau kadang mungkin di antara Anda ada yang berpikir, kenapa hidup ini tidak adil? Kenapa Tuhan tidak sepertinya mau mendengarkan doaku? Bahkan kenapa Tuhan sepertinya menjauh dariku? Kenapa Tuhan sepertinya kok tidak mendengarkan aku, bahkan membiarkan aku meratapi hal ini? Saudaraku terkasih, kalau Anda seperti itu, saya pun manusia biasa, kadang seperti itu. Saya beritahu kuncinya, saudaraku. Apa yang dapat kita lakukan? Saudaraku, tetap tenang dan tetap memuji Tuhan. Kalau Anda mau berkata dan mau bicara dengan Tuhan, bahkan Anda berkata, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Tuhan, kenapa sepertinya kau tidak mendengar dan menjawab doaku? Tidak apa-apa, saudaraku. Tapi yang pasti, jangan kau hujat Tuhan. Tetap diam dan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau baik. Tuhan, aku percaya janjimu ya dan amin. Tuhan, aku percaya Tuhan, di balik semua ini ada pelangi di ujung sana yang telah kau siapkan buatku. Walau perkataanmu itu menyakiti hatimu, karena sepertinya dirimu menghibur dirimu sendiri, perkataanmu menghibur dirimu, tapi ketahuilah, kata-kata positif dari mulutmu
itu adalah penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Dan jangan lupa, nyanyikan lagu-lagu yang membangkitkan semangatmu. Di sepanjang waktu, saudaraku, saya selalu melakukan itu di saat saya benar-benar terpuruk. Di saat saya merasakan saya hidup sendiri. Di saat saya merasakan semua yang saya lakukan hanya sendiri. Dan saya cuma bilang, Tuhan, aku percaya Engkau Bapa. Masakah Kau tidak memberikan aku kehidupan yang lebih baik? Tuhan, aku percaya aku akan menjadi anak-Mu yang paling Kau sayang. Dan perkatakan dengan iman, Tuhan, aku percaya Kau baik. Makasih ya Tuhan atas semua penghiburan yang Kau berikan. Aku sehat Tuhan, aku baik, aku nyaman Tuhan, aku bahagia dan aku tenang selalu. Dan aku percaya aku beruntung. Saudaraku, tidak ada hal yang lebih indah dibandingkan perkataan-perkataan yang positif buat diri kita. Dan terkadang, kalau kita ceritakan ini kepada orang lain, apakah dapat membuat kita menghadapi masalah ini dengan enak? Atau dengan keluar semua masalah ini saat kita menceritakan dengan orang lain? Terlepas dari itu adalah sahabat baik kita secara manusia. Tapi kalau Anda mau bercerita terhadap sahabat atau saudara Anda yang memang dapat Anda percaya, tidak apa juga Anda mau bercerita. Kadang sahabat yang baik adalah sahabat yang bisa menjadi kuping yang enak untuk dia, untuk kita mau mendengarkan kita. Karena kadang kita membutuhkan kuping untuk mendengarkan keluh kesah kita. Karena Yesus juga adalah sahabat, selain sahabatmu di dunia, manusia secara nyata tentunya. Saudaraku, walau waktu kita yang singkat di bumi dipenuhi dengan kesakitan dan kesedihan, ketahuilah saudara, kita bisa menanti-nantikan masa depan saat kita akan bertemu dengan Tuhan di surga dan bebas dari kematian dan kehancuran. Kebenaran ini memberikan kita harapan dan ketabahan di tengah kesakitan dan kesedihan. Jadi saudaraku terkasih, jika Anda saat ini sedang melalui masa yang sangat sulit, ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan dan mintalah Dia membantu dan mendorong Anda. Mintalah Dia memenuhi Anda dengan harapan dan ketabahan. Ingatlah akan janjinya untuk memulihkan segala sesuatu pada akhirnya. Dan biarkan harapan itu mendorong Anda maju sembari Anda mengikuti Dia. Saudara terkasih, dari sini kita tanyakan diri kita, lalu kita refleksikan, di mana kita, di mana Anda membutuhkan penghiburan Tuhan hari ini? Apakah saat menghadapi dinamika keluarga yang menantang? Atau saat menghadapi masalah kesehatan yang tidak terduga? Atau Anda dapat berkata, saat saya dalam proses penyembuhan dari luka masa lalu aku. Saudaraku, ada yang lebih mengenal diri Anda, tapi ingat, ada yang lebih mengenal diri Anda, yaitu Bapa kita yang baik. Jadi, mulai hari ini Bapak Saudara terkasih, jangan bersedih,
Karena Tuhan Allah kita yang dahsyat selalu ada bersama kita. Dia tidak pernah pergi meninggalkan kita sekejap mata pun. Dia tetap ada di hati saudara, di kehidupan saudara. Bahkan ketahuilah, Dia tetap ada merangkul kita di sepanjang jalan kita. Namun terkadang kita sendiri yang merasakan Tuhan meninggalkan kita. Padahal kadang-kadang kita yang meninggalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih karena Engkau sangat memedulikan aku. Aku bersyukur karena suatu hari Engkau akan menjauhkan semua rasa sakit dan kesulitan ini yang telah aku alami, Tuhan. Dan itu aku percaya, Bapa. Haleluya, Tuhan. Aku percaya, Tuhan. Karena terlalu percaya aku kepadamu, Bapa. Tetapi sampai hari itu tiba, Tuhan, aku percaya. Dan aku akan percaya dan berpegang teguh kepadamu. Aku akan menaruh harapanku di dalam tangan-Mu, Tuhan. Aku menaruh hidupku, Tuhan, di dalam tangan-Mu. Dan aku akan menyerahkan rasa sakitku dan membiarkan Engkau menghiburku, Tuhan. Aku menyerahkan setiap masalahku, Tuhan. Kau lihat, aku percaya Kau akan tampung air mataku. Selidiki aku, Tuhan. Aku manusia berdosa, ya Tuhan. Bahkan banyak hal mungkin yang menyakiti hati-Mu yang tanpa aku sadari. Ampuni segala dosa-dosa dan hilafku, ya Tuhan. Tegur aku, Bapa, apa yang harus diperbaiki dalam hidupku. Tuhan Yesus, aku percaya setiap masalah yang aku hadapi di dunia ini tidak besar, tidak lebih besar, Tuhan, dari masalahku sendiri. Karena terkadang masalah terbesar dalam hidupku adalah ketakutan akan masalah itu sendiri. Allah Bapa, aku percaya, Tuhan, Engkau menyertaiku dan Kau selalu menyertaiku. Ampuni aku, ya Allahku. Jadikan aku biji mata-Mu, Tuhan. Jadikan aku alat-Mu, Yesus, untuk melayani-Mu selalu. Mungkin secara fisik aku belum bisa melayani-Mu, tapi Tuhan, pakai aku, Tuhan. Dengan cara apa lagi aku bisa melayani-Mu? Bapa yang baik, aku mau berdoa, Tuhan, untuk orang-orang di luar sana. Banyak orang-orang di luar sana, materi ada, dan mulutnya berkata-kata mau melayani, tapi dia hanya bisa duduk diam dan menghabiskan materi yang dia miliki. Tapi di saat sudah tidak punya materi, dia mulai berkata Engkau meninggalkannya. Padahal dia lupa. Bahkan dia tanpa harus bekerja keras mendapatkan materi itu. Tuhan, aku mau berdoa buat orang yang di luar sana yang saat ini aku katakan, ampuni dia, Tuhan. Ampuni mereka, Tuhan Yesus. Selidiki hati mereka dan sayangi mereka. Tegur mereka, Tuhan. Dan kembalikan dia ke dalam kehidupan untuk melayani Engkau. Taruh di dalam hatinya untuk melayani-Mu lebih jauh. Aku berdoa juga, Tuhan, untuk orang-orang yang saat ini sedang sakit. Pegang di hatimu, pegang di dadamu, dan pegang di otakmu, saudara terkasih, tangan Anda yang satu di dadamu, yang satu di kepala. Saya mau berdoa khusus buat Anda. Bapa yang baik, Engkau lihat mereka yang saat ini memegang dada dan kepalanya. Tuhan, mereka yang sedang merasakan sakit, Tuhan. Tuhan Yesus, saya memohon kepadamu, Bapa. Sembuhkan, Tuhan. Dan sembuhkan, Yesus. Jadilah apa seperti yang Engkau kehendaki dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, berkata dan berbicaralah, Tuhan, dalam sakit penyakit yang dia alami. Dan aku percaya akan menjadi sembuh. Terima kasih, Allah Bapa. Hamba juga berdoa, Tuhan, bahwa saudara-saudara terkasih yang saat ini sedang tetap merasakan kebingungan,
yang seakan-akan Tuhan tidak menjawab doanya, bahkan seakan-akan Tuhan meninggalkannya. Saya berdoa khusus buat saudara. Dengarkan ini, bahwa Tuhan Bapa kita yang baik tidak pernah meninggalkan saudara dan Anda. Dia tetap setia bersamamu. Bahkan saat kau berjalan, Dia merangkulmu. Saat kau menangis, Dia menghapus air matamu. Tapi hanya satu yang harus kau tahu dan harus kau perbuat. Percayalah, Bapamu di dalam nama Yesus, anaknya yang tunggal, lakukan itu sepanjang hari. Kalau doamu belum terjawab, percayalah, positive thinkinglah kepada Tuhan, bahwa mungkin ada sesuatu yang mau Tuhan ajarkan untuk engkau dewasa. Mungkin ada perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang mau Tuhan bersihkan dari dirimu. Tugasmu hanya satu, duduk diam dan berkata, Tuhan, aku siap kau bersihkan, aku siap kau bentuk Tuhan. Dan aku menyerah. Katakan demikian. Maka karena pada saat kau berkata kau menyerah, Tuhan bekerja. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih. Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan, tuh Bapa yang baik. Para evangelis, para penginjil-penginjil yang ada di YouTube, yang ada di bawah-bawah, yang langsung menembus kota benteng pertahanan di bawah. Berkati mereka Tuhan, para penginjil-penginjil ini. Kuatkan mereka dan beri kekuatan dan beri berkat yang melimpah, berkat sukacita, kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan Bapa di surga. Aku percaya kau membantu penginjil-penginjil ini dari hal-hal yang tidak terduga. Begitu juga hamba Tuhan yang lainnya. Mulai yang dari kota-kota kecil, gereja kecil sampai dengan gereja besar. Taruhkan di dalam hatinya, hati melayani untuk lebih setia kepadamu. Bukan karena materi. Terima kasih Allah Bapa, karena Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara terkasih. Shalom.